Ketika Dharma membuka pintu, Dharma kaget. Ustadz Maman ini pun melihat di situ ada satu pohon nangka. Dharma dobrak tuh pintu kayak, Selamat datang di Kimawon, kisah misteri malam Kliwon. Pada episode kali ini, kami mendapat sebuah kiriman cerita dari sahabat Kimawon yang bernama Dharma. Jadi, Dharma ini mengalami kisah mistis yang terjadi pada tahun 2009. Bagaimana kisahnya? Jangan kemana-mana. Tetap di Kimawon, kisah misteri malam Kliwon. Kisah ini dimulai pada tahun 2009, yang mana pada saat itu Dharma sedang mengikuti kuliah malam di salah satu kampus swasta di Jakarta. Ketika itu Dharma sedang mengobrol bersama teman-temannya di salah satu sudut kampus sambil menunggu jam perkuliahan dimulai. Tiba-tiba saja HP Dharma ini berdering. Ketika dicek oleh Dharma, ternyata panggilan tersebut berasal dari ibunya si Dharma yang memberitahukan bahwa sang ibu akan pergi ke rumah sakit di salah satu kota yang berinisial Y, dikarenakan keponakan si Dharma ini harus dirujuk ke rumah sakit tersebut. Sebelumnya memang keponakan si Dharma ini sudah dirawat di salah satu rumah sakit yang berada di kota P. Namun karena di rumah sakit yang lama ini peralatannya kurang mumpuni, dirujuklah si keponakannya Dharma ke rumah sakit yang ada di kota Y. Halo Dharma, nak ini ibu. Ibu malam ini akan berangkat ke kota Y. Soalnya ini si M harus dirujuk ke rumah sakit besar. Loh, memangnya M sakit apa, Bu? Kok sampai harus dirujuk ke kota Y? Ibu juga belum tahu. Tapi sepertinya harus ada tindakan medis yang lebih. Makanya harus dirujuk ke sana. Kamu sama ayah jaga rumah ya Dharma, sampai ibu balik nanti. Ya udah, Bu. Hati-hati ya, Bu, di jalan. Salam untuk kakak. Di sana semoga M cepat sembuh ya, Bu. Selang 2 minggu kemudian, Dharma yang sedang berada di kelas, akhirnya dia mendapatkan telepon kembali. Ketika dicek, ternyata itu dari sang ayah. Dharma, ini ayah. Kamu pulang kuliah jam berapa? Iya ya. Kenapa ya? Dharma pulang kuliah jam 8 malam ya. Dharma, nanti kamu pulang kuliah ketemu ayah di pintu tol Jati Bening. Nanti motor kamu titip saja di penitipan di sana. Kamu ikut ayah ke kota Y. Memang kenapa ya? Nanti ayah ceritakan kalau ketemu. Akhirnya, karena situasi masih tanda tanya, si Dharma pun langsung izin ke dosen untuk pulang. Ketika sudah tiba di lokasi yang dijanjikan, Dharma pun langsung meng-SMS ayahnya. Gak lama, ayahnya pun tuh bales. Selang waktu 20 menit dari kejauhan, Dharma ini melihat mobil ayahnya. Gak pakai lama, Dharma langsung tuh nyetopin mobil ayahnya pakai tangan buat ngasih tanda ke ayahnya. Akhirnya mobil ayahnya Dharma pun menepi persis di depan Dharma. Ketika Dharma membuka pintu, Dharma kaget. Ternyata di dalam mobil ada 2 sosok laki-laki yang asing buat Dharma. Si ayah pun menyuruh Dharma masuk dan mengenalkan 2 sosok tersebut ke Dharma. Dharma di situ ngangguk aja, kayak masih rada kebingungan. Dalam hati Dharma berpikir, ini ada apa? Kok tiba-tiba ayahnya ngajak untuk ke kota Y bersama 2 lelaki yang gak dikenal, ikut juga untuk ke kota Y. Akhirnya jalanlah mereka itu pada malam itu ke kota Y.
Di jalan, Dharma bilang, "Ya, Dharma belum bawa baju ganti." Si ayah pun ngomong, "Nanti aja beli di sana, gampang." Pada saat itu, dari kota Jakarta menuju kota Y belum bisa melalui jalan tol yang full tol nih kayak zaman sekarang ini. Jadi pada saat itu mereka hanya bisa menaiki tol hanya sampai Cikampek dan kemudian melanjutkan melalui jalur Pantura. Sekitar pukul 2 pagi mereka ini beristirahat sebentar di salah satu rest area yang berada di Pantura. Pada saat lagi istirahat itu, Dharma tuh langsung memesan sebuah kopi panas dan dia duduknya tuh agak bisa sendiri karena dia masih malu-malu untuk merokok di depan ayahnya. Ketika lagi asik ngopi dan ngerokok, si Ustadz Maman nyamperin si Dharma. Dharma, saya Ustadz Maman. Panggil aja Maman nggak apa-apa. "Oh iya pak," saut si Dharma. Dalam hati Dharma ini berbicara, apa maksudnya? Dalam hati Dharma ini berbicara, ini apa maksudnya? Lanjut lagi tuh mereka jalan dan sampai di rumah sakit kota Y pada pukul 5 subuh. Pas nyampe, mereka tuh langsung istirahat dan sholat subuh dulu sambil menunggu jam besuk. Nah, sekitar jam 7-an, si Dharma ini pun dia masuk ke ruang rawat si ponakannya Dharma. Tapi di sana cuma ada ibunya Dharma dan kakak ipar Dharma. Terus si Dharma ini nanya, "Loh bu, kakak dan M ini kemana?" Si ibu pun menjawab, "Lagi ada tindakan oleh dokter, kita tunggu aja." Akhirnya karena kelamaan menunggu dan juga kondisi yang lelah, Dharma pun ketiduran di situ. Pas bangun-bangun, Dharma kaget karena ayah, Ustadz Maman, dan Pak Tri ini lagi ngobrol. Samar-samar Dharma ini mendengar obrolan mereka. Ini kita harus ke sumber asalnya, karena semua berasal dari sana. Akhirnya gak pakai lama, jalan lagi lah mereka itu ke daerah di mana tempat kakaknya Dharma ini tinggal, yaitu di kota P. Akhirnya siang itulah mereka ke sana, ditambah kakak ipar si Dharma ikut ke sana juga. Setibanya di kota P, si Ustadz Maman ini nanya ke kakak ipar Dharma. Kakak ipar Dharma pun mengarahkan ke sebuah rumah yang bisa dibilang agak kuno di pinggir jalan raya yang sepi, yang mana di kirinya sawah, di kanannya sawah, dan di belakangnya itu juga sawah. Jadi kakak ipar si Dharma ini profesinya adalah seorang dokter. Nah, pada saat itu bisa dibilang dia ini masih dokter muda. Jadi dia ini diminta untuk mengabdi dulu di wilayah itu. Rumahnya itu rumah dinas yang dijadikan tempat tinggal sekaligus tempat praktik, yang tanahnya itu berbentuk kotak tapi bangunannya berbentuk L. Ketika sampai di rumah tersebut, waktu itu masih sore dan masih asar, turunlah mereka semua dari mobil untuk masuk ke rumah tersebut. Gak pakai lama, si Ustadz Maman ini langsung tuh memasuki ruangan rumah tersebut satu persatu. Pas nyampe ke halaman belakang rumah, Ustadz Maman ini pun melihat di situ ada satu pohon nangka yang sudah ditebang, yang kira-kira tingginya itu sekitar 3-4 meter lah. Tapi pohon itu masih hidup karena di pohon itu masih ada rantingnya, daunnya juga masih ada, buahnya kecil-kecil. Dilihatin terus pohon tersebut sama Ustadz Maman. Nah, gak lama Dharma, ayahnya Dharma, Pak Tri, serta kakak ipar Dharma ini nyusulin Ustadz Maman. Dan mereka ini nanya, "Gimana Ustadz? Apakah ada yang aneh?" Ustadz Maman ini cuma diem aja. Gak beberapa lama berselang, datanglah tuh kakak dari kakak ipar Dharma. Kita sebut saja Mas H. Akhirnya mereka ini ngobrol di depan si Salah Dharma dengan Ustadz Maman di halaman belakang. Si Ustadz ini bilang ke Dharma, Dharma, bangunan ini penuh dengan jin-jin jahat. Coba kamu bantu bersihkan seluruh ruangan-ruangan ini. mendengar instruksi dari Ustadz Maman, akhirnya Dharma ini mulai tuh bersihin ruangan-ruangan tersebut. Pas lagi bersih-bersih,
ada 2 ruangan di paling pojok halaman belakang itu gak bisa buka karena pintunya dikunci. Akhirnya Dharma ini memanggil kakak iparnya dan bilang, Mas, itu ruangannya dikunci. Dharma mau bersihin apa ada kuncinya, Mas? Oh, itu Mas juga nggak tahu Dharma. Sejak Mas tempatin rumah ini, ruangan itu nggak pernah dibuka. Dan Mas juga nggak tahu kuncinya di mana. Mas, kalau Dharma dobrak apa boleh? Ya udah dek, dobrak aja kalau emang bisa. setelah diam sejenak, Dharma ini pun memberanikan diri untuk bilang ke kakak iparnya, Mas, kalau Dharma dobrak apa boleh? Mendengar permintaan tersebut, kakak ipar Dharma juga bingung harus gimana. Akhirnya kakak ipar Dharma ini pun mengizinkan. Mendapat izin dari kakak iparnya, gak pakai pikir lama lagi, langsung tuh si Dharma kembali ke 2 ruangan tadi untuk mendobrak pintu tersebut. Pertama, Dharma dobrak tuh pintu kayak tapi pintu itu tidak terbuka. Dicoba lagi yang kedua kalinya, masih sama menggunakan badan, tetapi tetap saja pintu itu tidak terbuka. Pas percobaan ketiga, Dharma ini pun mundur 3 langkah ke belakang. Terus dia loncat sambil nendang pintu. Akhirnya kebukalah pintu ruangan yang pertama. Mau tahu isinya apa? Tonton di part selanjutnya. Buat sahabat Kimawon, dukung terus channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.